Saya aja ya. Dah, Nak, lanjut. Nah. Shalom semuanya. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Kita boleh merayakan hari ini naikkan Tuhan Yesus Kristus berbarengan juga dengan saudara sebelah kita ya, ada Idul Fitri, dan saya yakin ini bukan suatu momen yang kebetulan saudara, tapi ini momen di mana kita boleh sama-sama saling mengasihi, saling memaafkan, saling mengampuni, dan juga saling memberi toleransi. Amin. Ada amin. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang sama Tuhan. Sebelum itu kita akan memuji nama Tuhan, tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Bapak, makasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini itu semua karena Engkau. Kami masih boleh berdiri di tempat ini Tuhan, bersama-sama masuk dalam Zoom ini Bapak untuk beribadah, itu juga semua karena-Mu, hanya karena kemurahan-Mu. Ajar kami menghargai setiap kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan buat kami Tuhan. Ajar kami itu memaksimalkan segala sesuatunya hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Makasih Tuhan, kami mengucap syukur. Inilah setiap kami Tuhan, hidup kami, terimalah Tuhan setiap persembahan pujian kami pada hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya, amin, haleluya. Saudara siap menerima anggur baru, amin. Sama kita puji nama Tuhan, haleluya. Tiba
kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sama-sama haleluya. Yes. Oh, oh. Api kemuliaan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Sama-sama, haleluya. Api, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Kali lagi sama-sama katakan, segala raja. Terakhir, segala raja. Yes, haleluya. Coba sama-sama katakan haleluya. Semua open mic. Masih kurang kedengeran saudara, malah gak kedengeran sama sekali nih. Haleluya. Haleluya. Nama Tuhan. Bersuka kita kalau Tuhan kita boleh naik di atas surga. Sama-sama kita mau memuji nama Tuhan karena kita percaya Tuhan sekalipun naik, sekalipun dia meninggalkan kita, dia tidak pernah meninggalkan kita ya saudara ya. Dia mengirimkan Roh Kudusnya buat setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita bersama-sama. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan, makasih Bapak. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kata Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Terus sekali ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh, di altar-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu Tuhan, Yesus Tuhan, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, tercurah bagi kami, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, haleluya. Kau Tuhan yang berkuasa, yang mulia, Yesus Tuhan, haleluya. Glory, glory, terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, haleluya. Ku bersyukur di dalam Tuhan, kami naikkan syukur kami ya Bapa, memuji dan menyembah-Mu, memuji dan meninggikan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang menghibur kami, mengubahkan kami, menyentuh jiwa kami, haleluya, glory, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Atau sekali lagi mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di hati kami,
Katakan sekali lagi, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, yes Lord, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Kita mau siapkan hari kita saudara pada pagi hari lebih lagi. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Sembah dia saudara, amin. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di hati kami, di hati kami, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Katakan sekali lagi, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat kami, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Katakan sekali lagi, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat kami, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat kami, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Katakan, di hidupku, di hidupku, pulihkanku, pulihkanku. Selamat pada hambanya, haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu pada pagi hari ini yang sudah menolong kami. Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu, urapan-Mu yang baru turun atas kami. Pagi hari ini Tuhan,
Biarlah kami boleh Bapak menikmati akan hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu bersama Engkau, untuk kami duduk diam mendengar akan suara-Mu, urapan-Mu yang baru turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, segala pujian, syukur, dan hormat bagi-Mu Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Baik, shalom kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan semua karena pertolongan Tuhan. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, mari kita mau buka firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 24. Kita mau lihat Lukas pasal 24 dari ayat 46. Dari ayat 46 sampai 49. 46 sampai 49. Mari kita mau buka. Lukas pasal 24 dari ayat 46 sampai 46 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Puji Tuhan. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, ya, Alkitab mencatat bagaimana Yesus mengingatkan setiap muridnya bahwa di hari kenaikan Tuhan Yesus ini bagi setiap kita, apakah kita siap diutus? Ya, menjadi saksi, diutus untuk menjadi saksi. Ya, jadi harapan saya di hari kenaikan ini biar setiap kita menanggapi akan merespon akan firman Tuhan sehingga kita menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana kita ketahui semenjak kematian Yesus, para murid mengalami ketakutan yang begitu hebat. Kita lihat kalau tadi bacaan Alkitab bagaimana ya sejak ini kematian Yesus ya, mereka ketakutan sampai kebangkitannya pun ya. Semenjak kematian Yesus, para murid mengalami ketakutan yang hebat, bahkan pada saat hari kebangkitannya pun mereka masih belum mempercayai penuh, bimbang dan ragu-ragu. Maka kalau kita lihat dalam Lukas 24 ayat 45, bagaimana Yesus membuka pikiran mereka untuk mengalami kebenaran firman Tuhan. Ya, kekasih-kekasih Tuhan memang tidak mudah. Kadangkala percaya ini, kalau kita bicara percaya, setan pun percaya. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 24 ayat 45 kita diingatkan. Bagaimana Tuhan Yesus ya membuka pikiran kita untuk kita kembali ya, supaya kita sungguh-sungguh memahami ya bahwa Tuhan Yesus mengingatkan kembali jati diri para murid yang harus mempersiapkan. Jadi artinya kita sebagai umat Tuhan pun harus mempersiapkan diri kita untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Kita lihat seperti halnya kehidupan kita, setiap kita ditetapkan Tuhan untuk menjadi saksi daripada penyertaan Tuhan yang luar biasa, dahsyat dan memiliki kuasa dalam kehidupan kita. Ya. Jadi artinya begini, Tuhan mau kita yang sudah diselamatkan, kita menjadi saksi Tuhan yang kuat. Memang tidak banyak orang yang mau, tapi percayalah kuasa Tuhan. Kalau saudara dan saya rindu untuk sungguh-sungguh dipakai oleh Dia, pasti Tuhan akan sanggup ya memberikan kepada kita. Yang penting kita apa? Kita mau sungguh-sungguh belajar, ya, mau diajar, dan kita minta kuasa urapan Roh Kudus. Dan kita lihat ya di sini dikatakan
Yesus pun terus berulang-ulang mengingatkan para murid sampai mereka memiliki pengharapan dan keyakinan yang sejati dalam Tuhan. Ya, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan mengajarkan bahwasannya Tuhan Yesus tahu kondisi keadaan para murid sebelum mereka disiapkan menjadi saksi yang siap diutus. Para murid yang saat itu dalam keadaan yang berkecamuk, tapi mereka mengalami namanya pemeliharaan Tuhan lewat kasih-Nya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka berulang-ulang sehingga mereka menjadi saksi yang siap diutus. Nah, kalau kita belajar dari Kisah Para Rasul ini dari ayat 1, Kisah Rasul pasal 1 dari ayat 1 sampai 3, bagaimana berulang-ulang Tuhan Yesus mengajarkan, mengingatkan ya untuk mereka siap diutus oleh Tuhan. Ya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan kehidupan kita? Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus bukan menjadi satu kebiasaan saja. Tapi adakah satu pertanyaan di dalam hidup kita? Sungguhkah aku sudah menjadi saksi Tuhan? Ya. Apakah kita sebagai anak Tuhan yang belum menjadi saksi Tuhan, apakah sungguh rindu mempersiapkan dirinya menjadi saksi Tuhan? Jadi lewat hari kenaikan Tuhan Yesus ini mari kita belajar bagaimana kita bisa mempersiapkan diri menjadi saksi yang diutus. Ya. Yang pertama adalah kita mau belajar bagaimana caranya. Satu, kita memberi diri kita. Memberi diri kita mau diajar. Memang setiap kita biarlah kita memiliki hati yang diberikan kepada Tuhan, diberikan kepada Roh Kudus. Hati yang mau belajar, hati yang senantiasa, yang taat dan setia mau diajar. Sekalipun ya Roh Kudus mengingatkan kepada kita ada hal-hal yang sangat yang harus, artinya yang tidak baik yang harus kita lepaskan, kita harus mesti melepaskannya, menyiapkannya. Ya. Jadi kita mau belajar, ya, mau belajar banyak bagaimana supaya kita mau diajar. Artinya berikan hati kita, pikiran kita, hidup kita, sehingga dimanapun kita berada, kalau kita orang yang mau diajar oleh Roh Kudus, pasti Roh Kudus kasih peluang yang baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Jadi yang kedua, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa saat Roh Kudus turun dalam kehidupan para murid, maka mereka akan menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada, bahkan sampai ke ujung bumi. Hal ini mengajarkan kita bahwa peran penting Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Jadi kita mesti percaya kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, peran sangat penting. Dimanapun kita berada, sampai ke ujung bumi pun, Dia akan menyertai kita. Dimanapun kita berada, Dia ada bersama-sama kita. Jadi mari kita sebagai anak Tuhan, ya, bagaimana karena Roh Kudus berkuasa untuk memampukan setiap hidup kita, dimanapun kita berada, dan membawa nama Yesus ditinggikan lewat kehidupan kita. Roh Kudus berkarya lebih dalam lagi untuk memberi kesanggupan bagi setiap kita untuk menjadi utusan Tuhan. Roh Kudus adalah wujud nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kita sendiri. Meskipun Dia sendiri naik ke sorga, Tuhan Yesus berikan Roh Kudus bagi setiap kita untuk dimampukan. Diberi kekuatan, kesanggupan untuk bisa dipakai menjadi alat kerajaan Tuhan. Siapapun kita, Tuhan Yesus mau pakai setiap hidup kita. Mulai dari kanak-kanak sampai dewasa, bahkan manula sekalipun. Jadi kekasih-kekasih Tuhan memang kita harus memperhatikan pertama. Mari kita miliki hati yang mau diajar. Hati yang mau belajar. Kita harus mencondongkan hati pikiran kita. Orang yang mau diajar adalah orang yang mau belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, hati yang minta pimpinan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dimanapun kita berada, Dia akan tetap. Jadi
Jadi perhatikan dua hal ini, karena Roh Kudus peran yang sangat penting, maka kita belajar menyukakan hati Roh Kudus, menyenangkan hati Roh Kudus. Sebagai anak Tuhan kita harus selalu berintimasi bersama Tuhan, terhubung bersama Tuhan, membaca, merenungkan, senantiasa berdoa, sehingga kita sadar apa mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan Roh Kudus yang harus kita lepaskan, kita harus belajar untuk menanggalkan. Jadi dua hal ini harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jadi sangat simpel kekasih-kekasih Tuhan. Dua hal ini yang menjadi acuan bagi setiap kita untuk kita semakin hari semakin menjadi penjangkauan jiwa-jiwa untuk Tuhan, menjadi orang yang suka bersaksi dimanapun Tuhan membawa kita, kita menjadi orang yang suka bersaksi dimanapun Tuhan membawa kita, kita rindu supaya orang lain mendengar akan suara Tuhan. Dimanapun, mau di rumah, ibu rumah tangga, mau saudara sedang belanja sayur, belanja baju, di mana saja, percayalah Tuhan baik dan sangat baik. Kalau saudara dan saya memberikan dirimu, mau diajar, memberikan dirimu untuk peka akan suara Tuhan, terus diasah, dipertajam dengan suara Tuhan, maka dua hal ini membuat kita semakin tetap kuat, semakin rindu, sehingga dimanapun kita dibawa oleh Tuhan, kita tidak berhenti-berhenti berbicara tentang kebaikan Tuhan yang sudah menolong kita. Marilah kita belajar di hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Kita belajar dua hal ini untuk kita sungguh-sungguh menerapkannya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tetap teguh, kuat, dan jangan tergoyahkan iman percaya kita. Artinya kita jangan tergoyahkan. Mungkin di masa-masa pandemi ini sangat-sangat sulit. Orang katakan sangat sulit, sangat sulit. Kalau kita bersama Roh Kudus, ya, kita boleh susah. Artinya daging kita boleh terdaur, tapi ingatlah, Roh Kudus, dia selalu memberikan penghiburan kekuatan. Biarlah iman percaya kita tidak tergoyahkan. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Untuk setiap kita, mari kita kembangkan dia. Mari kita terus ya mengembangkan dia, sehingga kita terus mengisi kehidupan kita dengan pujian penyembahan, ya, membaca firman, ya. Jadi dua hal ini biarlah menjadi acuan kepada setiap kita anak-anak Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, supaya kita tidak merayakan kenaikan Tuhan Yesus hanya menjadi rutinitas, tapi sungguhkah hari ini kita sudah menjadi saksi bagi Tuhan. Jadi biarlah hari kenaikan Tuhan Yesus ini menjadi acuan bagi kita untuk kita sungguh-sungguh memahami, membawa kita semakin kuat di dalam Tuhan, iman percaya kita semakin teruji, ya, kita semakin peka akan, kita semakin menjadi firman Tuhan, suka ditegur oleh firman, dimanapun kesalahan kita, mari kita belajar. Minta kekuatan, kesanggupan dari Tuhan untuk kita memampukan menanggalkan segala sesuatu, memampukan menanggung segala sesuatu. Biarlah di hari kenaikan Tuhan Yesus ini kita diberkati oleh firman Tuhan yang sudah saya paparkan, supaya setiap kita menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, kami bersyukur atas kemurahan-Mu dan lawatan-Mu pagi hari ini. Jadikan kami pribadi-pribadi yang kuat di dalam Engkau. Jadikan kami menjadi orang yang suka mau diajar oleh firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kami. Biar kami menjadi pribadi yang suka Bapa menyenangkan akan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus penuh dalam hidup kami. Sehingga kami sebagai murid-muridnya Tuhan, Bapa, kalau sejarah di dalam Alkitab mencatat, di mana murid-murid Tuhan yang luar biasa, Tuhan Engkau pakai, kami juga Tuhan Engkau sanggup memakainya. Puji Tuhan, biarlah semua kami boleh memberikan diri kami, dipimpin oleh Engkau, diajar oleh Engkau, dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga,
Kami bersyukur, kami percaya Roh-Mu yang kudus memateraikan firman-Mu di dalam loh hati kami, dimanapun umat-Mu mendengar pagi hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, segala pujian, syukur, dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Semua merasa diberkati, saudara? Ada amin? Coba diberkati, angkat jempolnya dong. Kasih emotikon jempol, mungkin yang nggak buka kamera. Kalau yang open kamera, boleh kasih jempol langsung ya. Begini. Ya. Di sini dong di belakang. Baik, saudara, kita akan melihat pengumuman sepekan kita. Saya minta Juan boleh share screen-nya. Oke, sekali lagi terima kasih buat hambanya Ibu Gembala yang sudah memberikan firman Tuhan ya, membagikan berkat firman Tuhan buat setiap pelayanan jemaat GBI Persada Indah. Kiranya firman Tuhan hidup dalam setiap kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Next. Saya menghimbau buat dan mengajak untuk saudara sekalian, para pelayan Tuhan, kita mau ada doa sepakat di setiap hari Jumat di tanggal 14 Mei, khususnya untuk besok ya, tanggal 14 Mei di jam 7 malam. Kita masih dalam via online. Lalu ada ibadah youth di tanggal 15 Mei di jam 6 sore, dilayani oleh Ibu Restalia. Dan jangan lupa buat teman-teman youth, teman-teman anak-anak muda, sama-sama yuk kita ajak teman-teman kita masuk di dalam ibadah ini. Dan ini juga masih dalam via online ya, masih dalam Zoom ya. Baik, untuk berikutnya ada Sunday School, yaitu ada sekolah minggu dilayani oleh Ibu Novi dengan tema kesungguhan hati di tanggal 16 Mei. Ada di via Google Meet ya saudara, bagi Bapak Ibu saudara sekalian ataupun teman-teman sekalian yang punya adik ya, boleh diajak langsung ke dalam sekolah minggu di jam 8 pagi. Dan untuk ibadah raya kita di sini dilayani oleh Pastor Ferdinand di jam 9 pagi. Jadi teman-teman jangan lupa untuk sama-sama mengajak juga untuk keluarga kalian, untuk saudara kalian yang mungkin hari ini masih belum bisa hadir. Sama-sama kita boleh hadir dalam ibadah raya kita di hari Minggu di jam 9 pagi ya. Next. Nah, buat kita semua ini, kita mengingatkan, saya mengingatkan untuk kita semua, terutama juga diri saya sendiri ya, sama-sama kita mengajak untuk doa pagi di setiap hari Senin sampai Jumat di jam 5:30 pagi, dan untuk di setiap hari Sabtu dan juga Minggu itu di jam 5 pagi. Masih dalam via online juga. Nah, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persembahan, ucapan syukur, persepuluhan, ataupun persembahan apapun untuk gereja kita, untuk pendukung pekerjaan Tuhan, boleh dapat mentransfernya langsung ke dalam BCA kita di 228 277 2711 atas nama GBI Persada Indah. Tuhan Yesus memberkati. Nah, diingatkan juga saudara, kita akan ada doa 10 hari, doa Pentakosta. Ya, dan doa Pentakosta itu akan dibarengi dengan doa pagi. Jadi sebisa mungkin saudara yang bangun pagi hari, ya sama-sama kita mau menyatukan hati kita untuk masuk dalam doa Pentakosta 10 hari ini. Itu dimulai startnya besok ya, Bu Novi ya. Startnya besok ya, benar ya. Di startnya besok. Jadi besok pagi itu berarti hari Sabtu. Hari Jumat itu berarti jam 5:30 ya. Berikutnya juga sama seterusnya. Baik, sebelum kita tutup saudara, kita akan masuk dalam doa pengurapan terlebih dahulu. Nanti kita ke satu pujian. Ya. Nanti untuk doa pengurapan dipimpin oleh Pastor Ferdinand dan ditutup dengan doa berkat. Yuk kita mau siapkan hati kita
Siap terima pengurapan yang baru? Haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan akhir-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan, haleluya. Dicurahkan di tempat ini. Sama ada hambanya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, saudara. Firman-Mu Tuhan berkata, kamu adalah saksi dari segala sesuatunya ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Berdoa Tuhan, biarlah setiap umat-Mu Tuhan yang hari ini bersama-sama mengikuti Tuhan ibadah Zoom Tuhan online. Bahkan mereka yang akan ikut ambil bagian dalam ibadah Tuhan dalam YouTube yang akan kami tayangkan ulang. Kami berdoa Tuhan saat mereka mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kiranya Roh Kudus pagi hari ini kembali bekerja dan aktif dalam kehidupan anak-anak-Mu. Memberikan arahan, memberikan Tuhan petunjuk, memberikan Tuhan Tuhan penolong Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami terima Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami undang Roh Kudus masuk lebih dalam kehidupan kami. Kami minta terus Roh Kudus menguasai setiap kami, sehingga Roh Kudus sendiri yang memampukan kami Tuhan menghadapi segala sesuatu Tuhan yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak mengizinkan Tuhan setiap kuasa si jahat yang mengelabui kami, yang mengacaukan pikiran kami, yang menggoda-godakan hati dan semua emosi kami. Kami patahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Roh-Mu yang kudus bertakhta di atas pikiran dan hati kami. Dan kami terima pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar lewat kenaikan-Mu Tuhan ke sorga, itu membuat kami sadar bahwa Tuhan kami, Tuhan adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tuhan yang sedang menyediakan rumah bagi setiap kami Tuhan, yang akan nanti dijemput pada waktunya. Tuhan yang akan terus menggenapi semua isi firman-Mu Tuhan bagi kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau bangkitkan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Roh Kudus semakin menyala-nyala atas umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami arahkan mata hati kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Kau kasih karunia. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan, penghiburan, dan kuasa dari Allah Roh Kudus. Menyertai hidupmu dan saya mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Maranatha, Yesus datang kembali.
Amin. Amin. Terima Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ibadah kenaikan kita selesai. Tuhan Yesus